bentuk-bentuk pemerintahan. Ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Demak, banyak sekali, ratusan kerajaan. Yang itu semua ya membangun konsensus untuk berindonesia dengan berbagai janji dan konsekuensi pada saat itu. Ya, makanya tidak heran pada beberapa fase kita sempat mendengar cerita tentang isu-isu disintegrasi. Ya, Aceh ingin merdeka, Riau ingin merdeka, Papua ingin merdeka. Karena apa? Karena janji negara muda bernama Indonesia terhadap negara tua itu tidak terpenuhi. Itulah yang terjadi pada hari ini, bahwa janji partai politik terhadap konstituennya tidak kesampaian. Kira-kira itu kan. Nah, ini yang mau kita bincangkan, bagaimana prospek demokrasi di era digital. Apakah problem demokrasi hari ini banyaknya inkonsistensi, ya, banyaknya hal-hal yang tidak sesuai dengan cita-cita rakyat itu dipengaruhi juga oleh sistem yang ada. Apakah digitalisasi ini akan membawa peluang demokrasi lebih simpel, lebih kredibel dan sebagainya. Nah, terkait dengan hal tersebut, saudara-saudara sekalian, kita sudah tuntaslah membincangkan bahwa pemerintahan terbaik untuk hari ini modelnya adalah demokrasi. Ya. Di mana masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan negara, proses pembentukan kekuasaan. Ya. Walaupun dalam banyak kesempatan prosesnya banyak persoalan di sana sini. Nah, melalui praktek demokrasi kita menyelenggarakan pemilihan umum, di mana partai-partai politik sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membentuk pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif itu berkompetisi di sana. Ya. Dengan berbagai program tawaran dan sebagainya, partai politik berusaha lah sekuat tenaga ya, untuk bisa bersaing secara kompetitif dalam pemilu ke pemilu. Nah, yang menjadi soal saudara-saudara sekalian adalah secara konstitusional lembaga yang diakui oleh negara untuk membentuk pemerintahan itu hanya partai politik. Oke, jadi saudara-saudara nggak bisa nyalon anggota dewan tanpa partai politik. Jadi saudara-saudara nggak bisa ikut mengurus negara ini kalau nggak masuk parpol. Ada peluang jadi calon kepala daerah melalui jalur independen, walaupun payahnya terakhir. Teman saya dari Belanda tuh, Ward Scott, nulis buku tentang demokrasi for sale, demokrasi yang terjual. Nah, judulnya angker-angker gitu, serem-serem gitu tentang demokrasi. Nah, tapi hari ini Gelora coba membicarakan tentang demokrasi digital itu. Gimana nih tanggung jawabnya tuh? Sementara yang lain sudah mulai alergi dengan peristilahan demokrasi, urusan politik, tapi Partai Gelora optimis ya. Dan memang ini yang harusnya dilakukan, saudara-saudara. Karena kritik terhadap partai politik ini banyak sekali. Misalnya ada Thomas Jefferson, dia pernah bilang, kalau syarat masuk surga itu harus melalui partai politik, saya memilih tidak masuk surga. Bayangkan itu percakapannya itu ya. Atau siapa tuh politisi dari Rusia tuh? Politisi itu di mana-mana sama aja. Bahkan dia berjanji membangun jembatan di tempat yang tidak ada sungainya. Terus warga bilang, Pak, di sana itu nggak ada sungainya. Ngapain buat jembatan? Tenang saja, nanti sungainya sekalian kita buat. Gitu. Begitulah persepsi publik terhadap partai politik. Dan ini menurut saya tidak boleh. Gitu ya. Kita harus mencerahkan pikiran publik, pikiran masyarakat, bahwa partai politik kita harus selamatkan. Ya, kita harus save partai politik. Kita nggak boleh biarin partai politik ini terus diolok-olok, dihinakan, karena inilah jalan kita untuk melakukan perubahan. Apa yang dilakukan oleh Partai Gelora itu sudah benar. Ya, kegelisahan teman-teman muda sebelum ini jadi partai itu dilembagakan menjadi institusi partai politik. Jadi kemudian kalau saudara-saudara cek hasil survei, lembaga survei apa aja, mau LSI, JSI, SMRC, Poltreking, apalagi itu banyak banget ratusan lembaga survei.
seluruh lembaga menempatkan kepercayaan terhadap partai politik dan parlemen itu kurang dari 50%. Bayangkan saudara-saudara, lembaga yang nggak dipercaya kemudian mengelola negara, Jo. Ngeri kita kan sebenarnya kan. Ibaratnya Mbak Silvi nggak percaya dengan calon suaminya, tapi dia nikahi itu. Itu kan malah petaka itu. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Masyarakat kita dikondisikan menjauhi partai politik. Dekat dengan partai karena ada hal-hal yang pragmatis. Apa transaksional. Ya, ada hal-hal yang sifatnya berupa ganjaran. Nah, ini yang perlu menjadi cita-cita Partai Gelora menurut saya, khususnya anak-anak muda, bahwa partai politik ini harus kita selamatkan. Gitu ya. Karena terkait dengan tadi demokrasi. Demokrasi kembali kepada definisi umum kita adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, bagaimana menjamin itu? Pure demokrasi, demokrasi yang murni. Gitu. Ada yang dari MIPA, ada yang dari MIPA nggak statistik? Nggak ada ya? MIPA. Fisika ya, adalah ya. Fisika. Tapi nggak ngerti. Saya mau tanya itu. Tapi lu fisika. Ya. Dalam statistik itu ada namanya populasi, ada sampel ya. Benar ya? Betul. Idealnya sampel itu mencerminkan populasi. Ya kalau kita pakai logika sistem perwakilan, maka wakil rakyat ya melalui partai politik itu yang dipilih melalui proses yang demokratis secara prosedural masih ya, belum secara substansial, itu bisa mewakili masyarakat. Kalau survei itu kan pasti survei ini menggunakan responden sekian ratus dengan margin of error 2,5% sampai 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, kalau kita ini kita asosiasiin dalam logika keterwakilan kita dalam praktik demokrasi, kan dia terbalik. Ya kan, survei ini menggunakan sampel 577 ya, 75 ya, anggota DPR 575 ya, dengan margin of error 97% ya, dengan tingkat kepercayaan 5%. Iya. Benar? Ya kita harus bicara apa adanya. Ya, karena apa? Karena dalam definisi pemilu kita sering menemukan bahwa pemilu adalah transaksi gagasan, transaksi ide, transaksi ideologi dan sebagainya. Di mana para partai politik, para politisi itu semua berkompetisi, berebut suara, gitu ya. Bahkan rakyat sudah mau tidur aja digedor kali sama mereka, ya kan? Kami dari ini caleg ini berjanji akan begini-begini. Nggak berhenti mereka mengunjungi konstituennya, benar nggak? Waktu pemilu, bolak-balik mereka datang. Tapi selesainya gimana? Ya kita bisa tengok lah beberapa RUU yang dibahas akhir-akhir ini. Tidak ada melibatkan publik secara nyata. Oke, nggak mungkin masyarakat mau ditanyain semua door to door gitu. Nggak mungkin dong, kita kan logika keterwakil. Ya institusinya dong. Kalau dia terkait dengan petani, undang ketua asosiasi petani, kalau buruh dan seterusnya. Nah ini yang menjadi soal. Dan apa sih masalahnya? Itu pertanyaannya kan, rumusan masalahnya. Tadi itu pendahuluan itu latar belakangnya kan. Kenapa partai politik nggak dipercaya, demokrasi membusuk dan seterusnya. Latar belakangnya karena memang ada problem dalam praktek demokrasi kita. Yang pertama, dari awal kita ada kegelisahan. Apakah demokrasi ini efektif kita selenggarakan di tengah keterbatasan ekonomi dan tingkat pendidikan yang masih belum merata. Gitu ya. Mungkin saudara-saudara yang di Bandar Lampung bisa berdiskusi, berdebat soal agenda publik, kepentingan publik. Tapi kalau kita mau diskusi dengan saudara-saudara kita yang di Suwoh misalnya, di pinggiran-pinggiran hutan, ya nggak ada ruang diskusi. Ya kan? Mereka nggak lihat lagi ini orang ini punya komitmen nggak, punya kontribusi yang real nggak ke depan, nggak lihat gitu. Nah itu problem demokrasi kita. Kemudian yang selanjutnya ada problem pembiayaan yang besar juga. Nah di sini ini persoalan yang sangat serius juga. Saudara-saudara sekalian, kita tidak menutup mata bahwa demokrasi kita ini demokrasi yang padat modal, ya. Masyarakat kita sangat tawadu, ya.
tahu warna duit, mana yang merah, mana yang hijau gitu ya. Kemudian di tengah persoalan ini masuklah itu ya, penyusup lah agenda-agenda kepentingan korporasi, ya, kelompok-kelompok tertentu. Nah ini yang menjadi soal yang menurut saya, apakah ini bisa diurai dengan masuknya kita pada fase digital? Ya, kalau kita hitung-hitung digitalisasi ini kan fase yang serba hemat sebenarnya, ya kan? Kalau dulu kita harus kalau mau baca koran beli koran, ya kan? Kalau mau nonton TV beli TV gitu kan, atau berlangganan TV. Kalau sekarang kan udah padat ya, bisa dalam satu smartphone, kemudian bisa lebih cepat, bisa efektif dan seterusnya. Nah terkait dengan beberapa persoalan tadi, saya melihat bahwa demokrasi di era digital sangat memungkinkan kita untuk bisa mengatasi beberapa persoalan tadi, khususnya persoalan transfer knowledge, pendidikan politik, sosialisasi politik, melek politik dan sebagainya. Dimana dengan era digital ini kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, banyak pihak, tanpa ada batas-batas lagi, tanpa ada sekat-sekat. Ini yang jadi poin penting. Kemudian banyak hal yang bisa kita efisiensikan dengan adanya era digital ini. Ya, semua serba murah, serba efektif. Ya. Untuk mengundang nggak perlu lagi dulu. Kalau dulu saya diundang itu pengurus wajib itu membuat surat ya kan, ngetik ya kan. Nah, itu biaya ngetik suratnya, ya kan, kertasnya, ngeprint, amplop, terus BBM untuk ngantar suratnya berapa tuh? Sekarang kirim WA aja, gitu kan. Nah, pada poin itu menurut saya sepanjang institusi yang menggunakan digital ya, di era digital ini sangat mungkin mengatasi berbagai persoalan tersebut. Walaupun tentu yang namanya sesuatu yang baru itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan ya. Sama kita melihat dulu pada saat masuk pada masa fase globalisasi, di mana kita ada kekhawatiran globalisasi ini akan menjadi ancaman ya, tidak ada filter dan seterusnya. Sama era digital ini juga ada persoalan, banyaknya isu hoax dan sebagainya, itu jadi tantangan juga. Tapi ya kita tidak melihat pada bagian itu. Saya melihat ke depan interaksi antara institusi politik dengan konstituennya itu bisa lebih efektif, bisa lebih efisien. Itu yang paling penting. Ya, artinya untuk mendapatkan aspirasi publik, kemudian melakukan pendidikan pemilih, atau kita sebut saja beberapa fungsi partai politik. Misalnya, fungsi yang paling vital dari partai politik itu adalah, kalau Gelora belum ada fungsi agregasinya karena belum ikut pemilu ya kan. Tapi fungsi artikulasi kan bisa. Ya kan? Artikulasi kepentingan itu ngumpulin aspirasi rakyat. Apa yang menjadi kegelisahan publik bisa kita potret dengan cara-cara yang lebih efisien saat ini di era digital. Ya makanya saya mengkritik itu model reses anggota DPR. Ngapain dia reses? Kan dia punya struktur partai tingkat ranting. Dia cukup nanya aja grup WA, apa masalah di kampungmu? Bidang ekonomi, kesehatan, ya kan, infrastruktur. Dia tinggal ketik aja di grup WA. Grup WA dari tingkat ranting ke kecamatan, kecamatan naik ke kabupaten kota, kabupaten kota naik ke provinsi. Ya mereka dasar aja ngabisin uang negara kan gitu. Nah itu fungsi partai yang bisa difungsikan secara digital hari ini. Lalu dihimpun, dikompilasi, dibuat skala prioritas, baru di artikulasi dan agregasi lewat fraksi, lewat komisi, lewat apalah namanya. Nah ini yang menurut saya beberapa peluang yang bisa dikembangkan. Jadi demokrasi di era digital sangat mungkin untuk mengatasi masalah biaya demokrasi yang terlalu tinggi, kemudian waktu tempuh, jarak dan seterusnya yang lebih efisien, kemudian ya partai politik juga bisa lebih kredibel lah. Kalau partai bisa mempertanggungjawabkan apa saja programnya, bisa dipublis melalui website dan seterusnya. Partai ini menerima dana dari mana, dananya siapa yang ngasih, untuk apa, kegiatannya bagaimana, hasilnya seperti apa. Nah ini yang nggak pernah dipublikasikan. Jadi era digital dalam banyak kesempatan mungkin
Ya kalau kita lihat itu kan ada inilah fase kolonial mungkin ya, yang tradisi kolonialnya masih melekat mungkin begitu, tidak siap untuk terbuka. Tapi kalau menurut saya sekarang era terbuka, kita nggak bisa lagi menutup-nutup itu semuanya. Jadi menurut saya bagaimana praktek demokrasi di era digital menurut saya sangat prospektif. Ya. Memang ruhnya demokrasi itu kan trust, kepercayaan. Melalui era digital, era keterbukaan, mau tidak mau modal untuk bisa mendapatkan apa namanya itu popularitas, akseptabilitas, bahkan sampai elektabilitas itu adalah trust, kepercayaan. Ya semuanya ini sementara, model-model praktek money politik dan seterusnya itu sementara. Ya mudah-mudahan Partai Gelora nggak tercemar juga dengan watak-watak berpolitik seperti itu. Itu tantangan ke depan yang mungkin ya berat sih gitu ya, karena kan tadi yang saya sebutkan bahwa demokrasi bicara tentang kekuasaan, bicara tentang kenikmatan gitu, dan bicara tentang upaya-upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Nah ini yang susah itu ya, mungkin kita perlu membuat praktek demokrasi yang terbatas lah ya. Misalnya kita repot ya saudara-saudara sekalian, pasca Orde Baru, amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang paling mutakhir itu adalah pilpres langsung dan dibatasi 2 periode, itu ya, benar ya. Nah ironinya di kehidupan partai politik ini tidak terjadi. Bahkan partai yang ada label perjuangannya ya, ada yang demokrasinya juga tidak demokratis. Makanya saya bilang partai politik yang ada ini ya kayak fans club aja sebenarnya, bukan parpol itu. Iya kan? Nah, makanya bisa nggak ini partai saudara-saudara ini buat komitmen? Udahlah, masa jabatan itu 1 periode, kalau usah adalah 2 periode. Gitu. Jadi ketua partai itu boleh 1 periode aja. Iya dong, harus berani. Tulis itu di ADART-nya itu. Supaya nggak ada polemik di kemudian hari. Gitu. Ya karena saya paham juga ini suasana kebatinan Gelora ini. Karena terlalu lama menunggu juga, gitu kan. Nah, itu yang menjadi tantangan ke depan. Bagaimana partai politik itu bisa kredibel, terbuka, transparan, dan era digital menuntut itu. Ya, kalaupun ada yang ditutup-tutupi, ya suatu waktu akan ada batasnya. Nah, kira-kira dari saya sementara itu. Jadi menurut saya era digital ini adalah era yang bagus buat saudara-saudara yang berjuang dengan gagasan dan pikiran. Ya, kalau dalam tema-tema ekonomi itu ekonomi kreatif itu menempatkan ekonomi pada gagasan, kreativitas, bukan pada modal. Makanya banyak dunia usaha besar itu yang sekarang mengalami kegoncangan gitu ya. Karena ekonomi kreatif nggak perlu sewa toko, ya kan, nggak perlu sewa pegawai, cukup menggunakan aplikasi yang sederhana, biaya yang murah, bisa menyelenggarakan aktivitas ekonomi. Nah, melalui era digital ini, kehidupan partai politik juga bisa kita asosiasikan dalam dimensi ekonomi kreatif tadi. Ya mudah-mudahan, ya saya berdoa yang terbaik lah buat Partai Gelora. Mudah-mudahan bisa menjadi wajah baru dalam dinamika politik di Indonesia. Ya. Mudah-mudahan nanti pemilu 2024 ya. 3 besar. Bisa. Lolos dulu. Jangan terlalu bernafsu. Pelan-pelan aja. Iya bang. Yang penting mantap kan gitu. Jadi mudah-mudahan lah bisa menjadi alternatif di tengah kegelisahan publik lah ya. Ya mudah-mudahan lah ya. Dan buat anak-anak muda, karena ini segmennya anak muda, kelompok milenial dengan persentase populasi yang cukup signifikan di atas 30%, ya saatnya Anda ya peduli dengan partai politik. Ya kalau peduli dengan bangsa ini, ingin menyelamatkan negara ini, ya ayo rebut upaya-upaya untuk berperan aktif dalam partai politik. Mudah-mudahan bisa ikut mengelola negara ini, mudah-mudahan juga bisa amanah yang pastikan gitu ya, bisa memberi solusi terhadap persoalan yang ada.
Sementara itu, moderator, nanti yang lain-lain kita diskusi bisa lebih interaktif. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan. Baik, makasih Bang Dharma. Materi pertama kita. Tepuk tangan dulu. Teman-teman, abang-abang semua. Berkaitan dengan demokrasi kekinian, Bang ya. Dan digital demokrasi di Indonesia khususnya. Dan selanjutnya mungkin biar tidak bosan mendengar Bang Dharma aja, kita langsung geser. Mbak Selfie. Hampir bosan tadi. Hampir bosan dengarnya. Ya Allah. Untung berhenti gitu. Sambil ngopi kita. Karena kopi yang sudah disajikan Mbak Selfie tadi. Ini kayak itu, Pak ya. Langsung aja, Mbak. Karena habis ini mungkin kita sedikit diskusi lah, tanya jawab pada pemateri. Kurang kabar. Bidang itu ngawur loh. Acara dia nggak diundang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat senior ya, Bang Dharma ini senior saya. Senior tak pernah salah. Iya, senior nggak pernah salah. Terus yang saya hormati Ketua DPW ya, DPW Partai Gelora, Sekjen Partai Gelora, kemudian para pengurus yang masih muda-muda semua, Kita muda. masih unyu-unyu semua ya. Ya, kehadiran saya di sini sebenarnya undangan dari rekan saya ya, Agung. Mau gue. Iya. Ya, dimandatkan kepada Mas Moderator. Terus tiba-tiba ini kontemplasi sedikit ini ya. Tiba-tiba dikasih temanya, awalnya ya terserah aja gitu. Iya kan? Oh kayaknya apa sih ini terserah aja, emang apa gitu. Terus begitu dikasih tema digital demokrasi, kok kayak apa namanya, kayak Film. Marketplace. enggak, maksudnya kayak algoritmanya itu berjalan gitu loh. Bekerja. Iya, maksudnya kok temanya ini ya, kenapa ya apa maksudnya kekiniannya ya seperti itu gitu. Oke gitu, karena memang sekarang ini memang lagi tren ya yang namanya digital, apalagi kalau kita di kampus tuh udah ada konsep-konsep ya, konsep-konsep era 4.0 gitu. Terus lebihnya lagi itu adalah konsep-konsep big data gitu. Jadi data sekarang itu, data itu udah sangat banyak gitu. Data itu ada yang terstruktur ya. Terstruktur tuh dalam artian kalau anak-anak skripsian tuh mau nyari data ke kementerian atau ke dinas atau kemana gitu, atau partai deh gitu juga. Kalau mau nyari data tuh ya pasti data-data kepikir kita itu file yang mungkin tabel-tabel, mungkin dia sejenis laporan atau sejenis narasi yang tebal gitu. Nah, itu konsep-konsep data terstruktur sebenarnya. Tapi data itu yang lebih banyak itu adalah data-data yang non terstruktur. Data non struktur itu apa ya? Semacam ini, kalau ini lagi direkam nih live, ini juga jadi data gitu. Terus ada statement saya dan Bang Darmawan, mungkin itu juga bakal jadi data. Kemudian nanti ditwist gitu, dipotong, cut, terus akhirnya ya jadi apa namanya, jadi yang khusus membahas yang itu, padahal sebelumnya kita ada penjelasan gitu. Nah itu juga jadi data gitu kan. Nah masalahnya sekarang adalah emang open source ya, terbuka, semuanya itu terbuka. Kalau untuk yang data tidak terstruktur itu kita bisa mudah dapatkan dan bisa mudah kita lacak. Nah, data-data ini bisa menjadi sebagai satu apa ya, pasukan atau bala tentara kekinian. Ya kalau dulu kita butuh relawan yang banyak ya, rekrutmen anggota, rekrutmen simpatisan gitu. Kalau sekarang tuh dengan modal data aja, ya itu sudah selesai gitu. Kita memainkan opini publik, kita memanajemen isu-isu publik itu bisa lewat big data itu, bisa lewat data itu. Mungkin kalau di sini ada yang alumni atau mahasiswa komputer, teknik komputer, engineering gitu, ada nggak? Nggak ada. Siapa kita buat? Iya, mudah sekali untuk membentuk atau menggiring opini publik itu hanya lewat dengan satu kali klik. Dan bagi yang engineering bagian big data itu gampang banget ngelihatnya. Ya, kenapa? Kita kenal dengan ada bot ya. Bot apa namanya? Robot. Robot lah, robot sekali klik bisa
bisa nyebar kemana-mana. Itu yang bekerja adalah komputer, ya, komputasi gitu. Sekali klik bisa kemana-mana. Nah, sekarang wayahnya sekarang itu adalah yang bekerja itu cyber troop. Apa itu? Ya, cyber troop itu kayak tim digitalnya, tim IT-nya sebuah lembaga atau organisasi. Ya, kalau kita dulu di awal-awal 2014 itu ada yang paling terkenal banget ya, itu ada namanya Jaspem. Ya kalau sekarang udah diplesetin tuh Jokowi apa namanya, ya Ahok apa gitu ya. Terus ada lagi namanya Muslim Cyber Army. Buzzer Syariah. Ada lagi juga cyber troopnya NU sendiri itu juga ada, itu juga besar itu ya. Terus ada lagi cyber apa namanya, Projo, cyber Projo apa saya lupa namanya. Dan ada lagi kemarin itu Prabowo Prabowo Sandi ya, Prabowo Sandi juga ada gitu. Nah, tim itu jadi bukan lagi pada perkara kita sekali klik pakai bot terus kemudian tersebar, tapi itu udah ke tim orang-orang gitu, orang-orangnya yang banyak ya. Bahkan itu ada kayak job desknya sendiri, ada kayak tim apa namanya, kalau kata teman saya itu ada 3 ya. Yang pertama itu tim strategis, terus ini bagian untuk kayak data-data awal, ada isu apa, yang heboh apa, nah itu kemudian dikumpulkan. Nanti ada tim taktis, ya ini yang kemudian counter attack ya, untuk ngelempar isu yang berlawanan dengan itu. Terus ada lagi tim operasional, ya itu nanti yang lebih men-take time, apa sih isu yang akan kita buat nanti. Kemudian ini juga harus lebih pendekatan kepada juru-juru pembicara ya. Nah, pendekatan-pendekatan itu yang sekarang memang sudah mulai ramai dan memang itu yang dipakai gitu. Jadi kalau kita memang sistemnya masih kenal yang ternyata cuma sebatas sosialisasi, kampanye, dapat kaos pulang gitu. Itu sebenarnya udah, kalau mau di riset itu efektivitas untuk sistem yang seperti itu berapa persen, itu sangat minim. Ketimbang kita sebar atau kita berikan berita atau menggiring opini publik itu lewat sekali klik. Ya, itu kelihatan kok. Ya, kita buat nih, tim cyber nih yang membuat malam ini, kemudian nanti di-share gitu biasanya malam, karena memang media itu nanti akan melihat atau mengambil data itu pada pagi hari gitu ya. Nah, itu dievaluasi. Terus sekali klik itu juga bagi orang-orang engineering, bagi kita yang bisa big data itu bakal kelihatan. Tadi saya melempar isu jangan pulang kampung gitu. Yang penting uangnya aja pulang kampung. Kemarin ada yang viral ya. Yang viral siapa itu, yang sama neneknya apa sama ibunya itu. Nggak usah pulang kampung dulu, yang penting uangnya yang pulang kampung gitu. Nah, ya itu kalau kita orang-orang yang memperhatikan isu publik itu memang ini satu momen gitu, satu kebetulan yang bahkan ini diambil peluang ya sama Pak Ginanjar untuk mengkampanyekan bahwa ya jangan pulang kampung. Ini ada satu faktor untuk mensukseskan program dari kepala daerah itu, jangan pulang kampung, yang penting uangnya pulang kampung. Mengambil momen dari apa yang viral saat ini. Nah, itu yang dipakai. Ya, itu yang dipakai. Dan ini kelihatan kalau misalnya saya sebagai kepala daerah ingin melihat apakah program-program saya ini efektif atau tidak, diterima, ada masalah apa, itu bisa kita klik aja ya. Kita men-scraping data sebenarnya itu bisa pakai, kalau yang kenal Tableau atau Python atau Anaconda itu coding. Ya coding ya, intinya coding. Tapi kalau kita yang nggak ngerti coding juga itu tinggal make kok, enak kok gitu loh. Kita tinggal klik aja, apa sih persepsi orang terhadap program saya ini, klik aja. Misal saya kepala daerah selfie gitu, terus apa klik, ternyata di situ muncul cloud, kata yang muncul itu. Kata itu dari mana? Dari tweet orang, dari WA orang, dari Facebook orang ya, status Instagram, hashtag tuh ya. Nah, itu dari situ. Kalau saya klik program jangan pulang kampung, apa sih yang muncul? Katanya tuh muncul langsung. Pakai aplikasi itu, pakai program itu langsung muncul. Ya.
ternyata jenuh, bosan, kangen segala macam. Oh, masalahnya di sini. Ya. Jadi udah terkelompok gitu loh. Katanya tuh nanti udah terkelompok. Oh, jadi di sini sudah bisa diamati. Ya, langsung. Termasuk apa sih persepsi orang terhadap partai saya gitu misalnya. Ketika aja cek terus nanti keluar. Ya. Oh, ternyata mereka seperti ini. Harapan mereka seperti ini gitu. Terus apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Yaitu jadi insight kita, jadi masukan kita. Ya, jadi masukan kita. Kalau masyarakat butuh ini atau ada masalah ini, terus nanti ada memang biasanya ahli komputer ini bisanya mencari, ya mencari data itu banyak banget dicari, terus mungkin juga menyebarkan atau yang lainnya gitu. Tetapi yang untuk storytelling atau mendeskripsikan, menerjemahkan maknanya ini apa, itu memang orang sosial politik. Oh, ternyata seperti ini, baru kita beritahu. Masyarakat itu ya masalahnya ya seperti ini. Ya. Jadi kalau konsep demokrasi itu linear, ya, linear itu artinya saya rakyat, saya wakilkan suara saya kepada wakil rakyat A, lalu wakil rakyat menyampaikannya nanti langsung ke atas. Jadi kayak dari atas ke tengah terus ke bawah gitu kan. Jadi kayak linear, langsung seperti itu. Tapi kalau sekarang suara itu ada di mana-mana. Memilih pemimpin juga ada di mana-mana. Bisa jadi tiba-tiba saya cuma ngomong kacang rebus gitu, terus tenar gara-gara cuma ngomong kacang rebus yang rasanya anjing banget ya, kayak gitu banget gitu ya, kacang rebus enak banget gitu apa gitu, terus tiba-tiba viral. Hal-hal yang ternyata tuh ada di sekeliling kita gitu, hal-hal yang mudah banget untuk menjadi suatu pionir atau menjadi suatu leader, ya leader isu atau leader masalah, leader data gitu, ternyata ada sekeliling kita. Nggak perlu kita nunggu 5 tahun untuk menyalurkan suara kita itu gitu. Terus nanti di sana disalurin, nggak, jangan-jangan di sana disaring lagi, disensor lagi gitu. Ya, kita ngirim 100 suara, 100 masalah, yang kesensor mungkin cuma 1 atau 0,5 gitu. Bahkan ada yang nggak nyampe masalah kita diaduin ke situ. Nah, itu udah sistemnya yang kayak gitu. Jadi kita sekarang itu sudah banyak ya cyber truth. Makanya kenapa kok tiba-tiba saya lagi kepikiran ingin makan ayam bakar, kok lewat iklan ayam bakar gitu. Pernah nggak? Saya kepikiran lagi pengen beli sepeda, kok iklan sepeda terus yang ada di IG saya. Ya. Itu algoritmanya itu berjalan. Ya. Ketika kita itu lagi memang cari sepeda, sekali kita cari di mesin pencari sepeda, itu nanti disupport sama Google. Sepeda semua yang masuk. Apalagi kalau kita klik nih sepeda yang ini, klik, nanti muncul lagi. Nah, ini ya kalau dalam orang-orang big data itu, kalau di di kurva, ada kurva yang sebelah kanan ya, misal kurvanya bentuknya seperti ini, sebelah kanan ya, itu biasanya yang sama Google tuh dikasih yang berlawanan dengan kita. Kita lagi sepeda ya, nanti itu dikasih isu-isu atau fakta-fakta yang berbeda dengan sepeda, entah itu tanam-tanaman lah, entah itu mobil-mobil mewah lah, entah itu apa gitu ya. Itu nanti kadang kita melewatkan. Sama halnya dengan kayak kita lagi suka nih isu-isu, misalnya isu-isu omnibus law ya, terus kita ini mengkritik atau menerima atau apa. Nah, nanti sama Google kalau kita kasih komen kritik keras, sama Google tuh udah ditandain, oh ini si A ini dia sangat konfrontasi nih terhadap isu-isu ini. Sama Google disuplai itu, sehingga memancing emosi dan reaksi kita itu untuk selalu komen panas, akhirnya ribut ya, akhirnya memutuskan hubungan silaturahmi gara-gara itu doang. Dan ini kejadian waktu di pilkada atau pilpres kemarin, nggak akan selesai cebong kampret kadrun segala macam itu nggak akan selesai. Tapi kita sebagai orang yang tahu, maksudnya yang memahami itu, ya sebaiknya berada di tengah. Kalau teorinya, kalau konsepnya di big data itu ya di tengah. Satu yang suka like ya. Biasanya kalau yang suka like itu satu jamaah itu. Satu lingkungan gitu loh. Sehati, sejiwa, seraga lah. Nggak ada yang lain. Karena dia suka like, akhirnya disupport ya sama yang sepaham dengan kita.
Coba perhatikan, IG kita itu kita berteman dengan 200 orang, dengan 1000 orang. Tapi kok yang nongol ini aja? Iya nggak? Kok perasaan teman saya yang kemarin itu kok dia dilihat rajin kok posting, kenapa nggak lewat timeline saya gitu? Karena kita itu suka like sama yang sepaham sama kita. Google ini baca. Jadi yang nggak penting, yang mungkin nggak sepaham sama kita tuh biasanya di eliminir, gitu. Disingkirkan, ya. Nah, biasanya yang like ini dia sifatnya tuh kayak like share gitu. Nggak ada celah untuk diskusinya. Bukan pada posisi yang tengah, ya. Bukan juga pada posisi kanan yang suka memberontak gitu. Dikit-dikit ngomong kadrun dikit panas gitu, ngomong cebong dikit lebih panas lagi gitu kan. Terus ngomong ngomong yang lainnya tambah panas lagi, akhirnya ribut aja di situ. Sementara yang tengah yang nggak yang like banget, nggak suka like terus ya, atau nggak juga yang suka ribut-ribut gitu. Biasanya itu adalah jarang ya yang posisi di situ gitu. Itu yang biasanya nggak terlalu dideteksi sama Google gitu. Dan itu yang biasanya juga kalau mereka itu sekali bersuara, mereka itu jadi orang endorsement gitu, yang dengan rela hati ya memberikan atau menyebar informasi tanpa kita suruh atau kita bayar atau tanpa menjadi kelompok kita. Itu orang-orang yang endorsement. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini itu mengalahkan 1000 buzzer sekaligus. Ya, buzzer itu ya memang nyata ya, memang ada ya. Kita bukan mitos memang buzzer itu. Malah ada sistem kerjanya. Ya. Ada sip-sipannya. Mereka itu kerja 24 jam. Ada yang jam 8 sampai jam 20, ada yang jam 20 sampai jam 8. Gaji itu. Ya. Bergaji. Tetapi ini ya buzzer ini ya sebenarnya ada cyber troop-nya sendiri, tapi lembaga apa itu siapa kita nggak tahu, itu masih dirahasiakan. Tapi kalau yang jelas-jelas cyber troop kayak cyber troop-nya polisi itu jelas. Kita ngomong polisi di sini mungkin udah kedetek gitu, ya. Makanya teman saya yang berkecimpung di dunia yang seperti itu nulis presiden di WA itu nggak pernah presiden jelas gitu, nggak pernah, karena dia tahu pasti terdeteksi gitu. Karena apa? Sekali kita misalnya hari ini kita mau cek yang ngomongin tentang presiden hari ini berapa banyak, besar loh datanya, itu kelihatan. Kalau orang big data tuh kayak kembang api mercon gitu loh, dan dia posisinya besar. Nah, ketika kita membicarakan pro atau kontra, kita bicarakan tentang presiden, itu pasti kedeteksi di situ, dan bisa sama orang IT ya yang mengerti big data itu langsung di-link. Mana nih garis-garis pro, mana garis-garis kontra. Nah ini kelihatan banget ya kayak gini. Ya, jadi bukan mitos memang kalau kita mengatakan bahwa ini jangan bilang-bilang ya ini rahasia, terus ngomongin pejabat gitu di situ. Itu bisa ketahuan langsung keciduk. Tahu-tahu pagi-pagi ada yang ngetok pintu, loh, kok ketahuan gitu. Itu udah jelas gitu. Dan cyber troop ini hampir semua lembaga yang punya tim IT yang bagus itu memang punya. Ya, NU aja udah bagus cyber troopnya. Ya, NU itu udah bagus cyber troop. Terus yang Muslim Cyber Army itu yang menghantui pemerintahan saat ini, itu yang ngomong dikit aja dia langsung kelihatan. Dan kita itu pernah punya cyber troop yang kuat ya saat pemilihan kemarin, terutama Pilpres dan Pilkada Jakarta kemarin. Itu kuat banget. Malah besar cyber troop-nya Agus Silvi, terus Ahok ya. Ya, Ahok ya kalau nggak salah ya. Ahok tuh juga Ahok Jarot. Ahok Jarot tuh juga besar, Agus Silvi juga lebih besar sebenarnya. Tetapi lucunya ada satu lagi yang ini tuh kayak fenomena anomali gitu ya. Biasanya tuh dua kubu itu aja, begitu dicek di track itu cuma dua kubu pro dan kontra. Ini kok anomali ada satu ini apa? Satu ini yang kayak asal bukan Ahok. Nah itu, dan itu pengaruhnya itu kuat banget ketika ada cyber troop yang asal bukan Ahok tuh pengaruhnya kuat banget untuk mempengaruhi
masa-masa mengambang nih, bahasa orang politik Bang Dharma, masa-masa mengambang untuk mengambil alih gitu loh, asal bukan Ahok. Tetapi karena mungkin dia ini memang dari sisi jumlah sedikit ya, lebih sedikit dibanding Cybertruck-nya timnya si Agus, ini bisa mengalahkan beberapa Cybertruck yang lainnya. Nah, fenomena itulah gitu yang sekarang itu ada dan nyata gitu. Jadi kalau kita berpikir gitu ya, sebenarnya fungsi dari media sosial itu ya, media sosial itu ya seharusnya bagaimana menjadikan media sosial itu agar kita itu menjadi agar kita menjadi orang yang berarti dan juga mengembangkan diri kita. Jadi nggak cuma kita like, share ya, atau banyak-banyakin endorse, banyak-banyakin follower, banyak-banyakin subscribe ya, tapi nggak ada outputnya sama sekali, nggak ada output untuk demokrasi misalnya. Ya kalau orang yang berkecimpung di demokrasi, nggak ada output untuk demokrasi. Terus gimana sih cara kita ya biar kita itu mengembangkan diri lewat digital itu? Nah, ini ada beberapa memang yang pernah saya baca. Jadi kalau kita nih ya suka atau kita nih ahli bagian menjahit misalnya ya, atau kita nih ahli bagian kebijakan publik gitu. Tapi kalau kita merasa kita sendiri yang ahli, terus mengisolasi diri, nggak mau follow ahli-ahli yang lain gitu, nggak mau mengikuti media sosial ahli-ahli yang lain, itu sudah terisolasi. Jadi kalaupun dia ada tambahan pengetahuan, itu nggak signifikan. Beda kalau ya saya misalnya ahli bidang A gitu, saya memfollow nih semua ahli-ahli, presiden sekalipun presiden, semua negara saya follow semuanya gitu ya. Terus ahli A, ahli B, ahli perempuan, ahli ini saya follow juga gitu. Saya ada di level yang nggak terisolasi nih, saya ada di level yang mungkin pengetahuan saya memang noise ya banyak gitu ya, emang nggak bisa dihindari antara noise sama voice gitu kan, noise banyak. Tapi kemudian saya seperti itu, like share, saya like share tuh saya baca, tapi kemudian saya ada komentar yang bisa jadi saya mengkritik, atau bisa jadi saya menambahkan, atau bisa jadi saya meluruskan gitu. Nah, ini pengembangan diri kita itu jauh lebih ketimbang saya isolasi diri yang nggak mau follow siapa-siapa, yang pengetahuan saya cuma sampai sebatas itu. Nah, caranya itu ya itu, kita nggak apa-apa follow di media sosial juga, kita kita ikuti aja, mau dia rival kita, mau dia tim kita, mau dia siapapun, ambil ya, kita ikuti, kita dapatkan insight-nya, kita dapatkan apa sih pemikiran dia gitu. Nah, kan ketika kita tahu itu, kita tahu celahnya sebenarnya ternyata, dan kita bisa ada tahu ukuran, ternyata mereka baru mengelola isu sampai sini. Ketika kita memberikan masukan, rekomendasi, atau ikut komen yang sekedar mantap, oke, mantul gitu kan, biasanya kayak gitu, lepas celaka banget kan, kayak gitu kan, lepas celaka banget kalau mau komen mantap, sukses, mantul kayak gitu. Nah itu lepas celaka banget. Yang penting komen gitu. Tapi ya kita tuh terrecord gitu, untuk ada update pengetahuan tuh terrecord gitu ya. Jadi terus gimana sih sebenarnya biar generasi muda juga melek dengan bahwa kalian menggunakan media sosial itu untuk mengembangkan diri gitu. Kalau dulu ya, zaman saya Twitteran dulu, sekarang masih sih Twitter, tahun 2014 bahkan 2012 saya sempat viral tuh di Twitter gara-gara tulisan saya. Dulu tuh saya ini suka nulis, jadi dulu tuh saya sempat nulis iseng, masih jadi mahasiswa, PKS dukung Pokenara aja deh gitu. Ternyata viral, tulisan itu viral. Dan dari viral itu terus banyak follower ya, banyak follower di Twitter, sampai berapa ribu gitu kan. Terus dan itu mungkin tulisan saya tuh condong ke salah satu gitu kan, entah condong ke PKS atau condong ke apa gitu, condong ke salah satu bagi mereka. Tapi kalau bagi saya sebagai mahasiswa, namanya ide-ide liar, ide-ide absurd yang ya nggak apa-apa, oke pilih sama ini aja gitu. Nanti kalau dia kesandung korupsi,
kan dari PKS bisa naik gitu loh, ide-ide liar yang tiba-tiba muncul terus ditulis terus jadi sesuatu yang bagi mereka mungkin bingo gitu, kayak oh iya gitu kan, yang kayak gitu banget. Akhirnya dari situ tuh banyak apa namanya, banyak follower, termasuk dulu tuh Fajrul Rahman itu masih rajin komen-komenan. Saya komen apa, mention dia aja dia langsung bales. Trio Macan tuh rajin juga komen-komenan sama saya, makanya begitu Trio Macan 2000 ya, masih di awal-awal tuh masih enak banget, masih murni, datanya itu valid gitu loh, tapi semakin kesini tuh semakin disusupi gitu. Masih sering komen-komen yang masih ya kayak sahabat dekat, akhirnya dari situ tambah banyak, tambah meluas gitu, follower tambah lebar, sampai Mas Piungan zaman dulu itu ya udah keren banget lah itu, padahal yang nggak kenal, terus kita juga ide yang biasa aja gitu. Akhirnya dari situ tuh saya nge-tweet satu aja tentang presiden jangan gitu dong gitu. Itu dari yang retweet sampai 2000 sampai berapa ya. Cuma gara-gara itu. Wow, ajaib banget ya, tangan saya ini ajaib banget gitu, jempolnya ajaib banget gitu. Gara-gara itu aja gitu. Tapi makanya kemarin begitu ada riset tentang pemetaan tahun 2012, 2014 di datanya, saya lihat jangan-jangan ada akun saya ini masuk ke pro atau ke kontra, saya zoom banget. Oh ternyata apa namanya, kecil gitu ya, nggak yang kayak Trio Macan tuh kembangnya sampai kemana-mana gitu. Cabangnya tuh sampai kemana-mana karena puluhan ribu, bahkan ya puluhan ribu follower di Fajrul Rahman tuh dulu masih masuk ke dalam orang-orang yang oposisinya pemerintah zaman SBY gitu kan, yang ya kita ngadu mati listrik aja dia langsung mention PLN tolong ditindak begini begitu gitu. Jadi makanya sekarang nih kalau Twitteran kita tuh nge-tweet rindu dengan Bang Fajrul yang dulu gitu. Banyak tweet yang kayak gitu, rindu dengan Bang Fajrul. Ya, itulah ini ya, apa namanya, dinamika mungkin dinamika demokrasi, bisa dikatakan demokrasi, karena kalau saya mau apa kental banget marwah demokrasinya juga, saya bukan orang politik gitu ya. Saya lebih kepada yang saya katakan ke apa namanya, ke Syahrul kemarin tuh ya, saya lebih kepada bagaimana saya itu bisa nyari data untuk kebijakan publik gitu. Itu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya, ada masalah pengangguran, mungkin apa sih yang perlu untuk kita selesaikan di masalah ini, itu saya bisa cari datanya itu ya digital aja. Walaupun mau saya sebar kuesioner, mau sebar ini, itu berjenjang dan lama, nggak paperless banget gitu. Tapi kalau bisa pakai Tableau, pakai Python, pakai Anaconda, itu saya sekali klik tuh langsung ketarik semua gitu. Tinggal bagaimana ini tuh bisa dijadikan semacam cerita atau storytelling ya, atau apa namanya, insight-nya itu, intinya, sinyalnya ini apa sih, baru kita apa namanya, deskripsikan, baru kita terjemahkan gitu. Itu ya mungkin pengantar dari saya. Terima kasih, saya kembalikan lagi. Baik, makasih Bang Dharma sama Mbak Selvi. Udah panjang lebar ngobrolin tentang demokrasi dan digital, satunya lagi tentang apa tadi? Ya, public policy lah yang berkaitan dengan basis digital juga. Mungkin di sini teman-teman dan abang-abang semua yang khususnya Mbak Selvi gitu kan tadi ngomongin algoritma gitu kan. Mungkin apa gitu, di pikiran orang ngomongin buzzer. Sebenarnya sini kayaknya pada buzzer semua sih. Enggak enak aja. Buzzer Facebook ada. Enggak, Buzzer IG ada. Akun cuma 5 akun cuma 5. Satu orang punya 8. Ngomongin algoritma segala macam tadi yang kedetek segala macam. Ini masalahnya dipayungi sama cyber truknya siapa? Nah, itu dia. Di sini kita bisa kita buka lebar-lebar di sini. Kita belak-belakan di sini gitu kan. Unsensor gitu kan. Ngomongin algoritma segala macam, ternyata di sini banyak muka-muka yang dieksplor IG-nya tuh main TikTok gitu kan. Berarti dia tuh hobi main TikTok ya enggak gitu kan? Enggak. Iyalah, ya kelihatan orang-orang. Fotonya sama akunnya berkomis. Ngomongin algoritma segala macam. TikTok mau apapun ya, aktif dimanapun. Kalau yang suka Facebook gitu kan, karena kita ini kan platform ya. Iya. Maksudnya kayak film Tilik kemarin aja itu bukan sesuatu yang nggak sengaja loh, ya, tenar, bukan sesuatu yang nggak sengaja, yang gara-gara apa cerita ibu-ibu yang kayak gitu, bukan. Itu ada, pertama disebarnya lewat Twitter.
Twitter, terus kemudian platform, karena konsep kita ini digital ini adalah platform. Maksud saya platform tuh kita nggak perlu punya semua akun. TikTok punya, IG punya, Twitter punya, terus apa lagi, Telegram punya, ini punya, demi untuk isu atau demi untuk biar nggak kudet lah. Platform itu adalah ketika si pembentuk isu atau pembentuk opini itu melempar pada satu platform, misalnya Twitter, yang paling cepat itu kalau untuk politik memang Twitter, ya. Twitter dilempar dulu nih, ibarat kayak virus gitu kan, dilempar nih satu, cus di klik di di Twitter. Bisa dia pakai komputer atau bot itu tadi, atau dia lempar ke cyber truck dia, ya, bagian cyber truck dia. Itu kemudian nanti bisa dipantau, siapa tuh yang makan, siapa yang makan isu saya, udah kelihatan. Oh, udah ke bawah nih sama Trio Macan, oh udah ke bawah nih sama ini, oh udah, akhirnya itu nyebar sama. Jadi ya tenornya di Twitter, sehingga kemudian akhirnya menjalar ke IG, ya, nggak lama nanti keluarnya di TikTok, terus lama-lama juga nanti di Facebook juga rame gitu. Jadi nggak perlu kita itu semua medsos itu kita punya. Kalau saran saya, daripada noise kita terlalu banyak, daripada kita terlalu pusing periksa ini, belum lagi jam sekian periksa IG, belum lagi jam sekian periksa ini, periksa itu terlalu pusing. Ya. Satu aja itu udah dalam 24 jam itu udah nyebar kemana-mana. Jadi nggak usah khawatir ketinggalan informasi, karena kita cuma punya Facebook, apa Twitter nggak ngerti gitu. Ya nggak apa-apa, nanti juga pasti sampai ke Facebook gitu. Ya konsepnya itu memang konsep digital kita, platform kayak gitu. Ya sama ketika kita nanti melempar wacana apa nih tentang partai atau tentang politik, pasti nyampe kok handphone kita gitu. Ya. Orang big data tuh pasti bisa ngelacak siapa nih yang udah makan isu saya. Oh, rombongan A, rombongan B, rombongan C, rombongan D. Ibarat udah melepas bala tentara itu udah bisa dipantau gimana nih, jenderalnya udah masuk kemana. Oh, udah masuk ke ini. Itu bisa kelihatan. Nanti biasanya tim ini nanti rapat nih. Biasanya mereka rapat harian, terus nanti ya 3 timnya tadi, strategis, taktis, sama operasional tuh nanti akhirnya bagi tugas lagi. Yo gimana? Counter attack nih siapa? Nih langsung bikin konten-konten yang konten-konten yang ada yang bahasanya itu tergantung ya cyber trucknya kayak mana. Biasanya kalau yang berpengalaman, yang mungkin tingkat pendidikannya tinggi, bahasanya itu bahasa-bahasa yang bahasa yang baku gitu loh, bahasa yang mungkin agak-agak ilmiah, yang ya sopan gitu, kelihatan lah sopannya gitu. Beda sama yang mendekat pada bahasa-bahasa remaja, anak Gen Z gitu kan, ya. Kalau bahasa-bahasa anak remaja ini kan apalagi di Twitter. Kalau Twitter sekarang banyak anak-anak K-pop, anak-anak Gen Z yang mungkin pemula untuk mau milih dalam pemilu, itu udah sekarang banyak di Twitter, ya. Saya lihat itu, saya perhatikan memang banyak diakui oleh pengamat-pengamat itu bahwa orang-orang, maksudnya idola-idola Korea itu, ya, lebih banyak training topiknya itu di Twitter. Tiba-tiba ada Lisa ini siapa, begitu diklik Lisa itu, nanti yang keluar ya mbak Lisa yang tukang joget-joget di Korea itu gitu. Kirain Lisa apa gitu, enggak. Tapi ya ternyata memang udah kesana gitu. Orang anak-anak yang SMA yang yang baru mau kuliah, yang itu Twitteran, nggak lagi Facebookan, karena bagi mereka Facebook tuh untuk orang-orang tua gitu. Astaga. Bagi mereka itu Facebook tuh untuk orang tua. Ya, kalau untuk bergalau-galau ria itu Twitter, ya. Anak-anak itu galau-galau itu Twitter, apalagi di K-pop sekarang, film-film Korea itu juga banyaknya di Twitter. Jadi mereka lebih condong ke Twitter. Ya. Karena kenapa? Satunya malu kalau bikin status di Facebook nggak ada yang komen. Kalau di Twitter tuh nggak masalah, mau ada yang komen, mau ada yang like, mau enggak. Hari ini update, detik ini update, nanti 2 detik lagi update lagi itu nggak apa-apa. Nggak ada yang baca juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi dia udah eksis di situ. Gitu. Ya. Jadi ada segmentasinya. Nah, jangan khawatir kalau misalnya saya cuma punya Facebook terus nanti nggak terkenal gitu, atau nanti ketinggalan informasi, itu salah gitu. Soalnya kan sistemnya itu udah beda.
itu ya. Jadi ya, yang kembali lagi ke tadi, tilik itu bukan berarti kayak nggak sengaja tiba-tiba tilik terkenal gitu. Ada yang kayak ngelepas nih ayam nih, kayak dilepas, oh udah sampai mana tuh ayamnya, udah sampai mana gitu. Siapa yang udah makan, siapa yang udah masuk ke kandang mana, itu kelihatan. Pakai big data tuh kelihatan. Tetap diangon. Ya. Iya, tetap diangon, tetap dipantau sama cyber truk-nya. Tahu lu angon. Betul. Ya, terima kasih tambahannya Mbak Selvi bahasan kita pada malam hari ini. Langsung saya oper lah. Ada pertanyaan? Ya, ditangkap operannya. Kalau ada saya yang mau. Sebenarnya menarik. Nah, mau mancing tapi teman dari Bandar Lampung mau bertanya nih. Langsung aja, sini aja, bro. Maju. Langsung maju. Satu lagu dulu. Satu lagu. Sumbangan lagu-lagu. Satu lagu dulu, Bro. Jelas di Twitter mainnya nih. ngopi, sambil makan kacang rebus. Sebut pelayaran tahun berapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam. Diki dari Gelora Muda Bandar Lampung. Usia. Hapus tuh. Usia berapa nih? Saya mau bertanya nih Pak Purba SIP MIP. Tadi ada pembahasan tentang milenial harus berperan aktif di partai politik dan memberi solusi. Sedangkan di era Hos Cokro Minoto dan Samatan Malaka itu ketika mereka muda, mereka udah berani membuat partai. Kenapa di era kita yang sudah reformasi ini, anak muda itu takut sama partai politik? Misalnya saya punya kawan nih, saya mau ngajak dia masuk partai politik. Dia bilang, enggak, takut, saya berat politik itu. Orangnya serem-serem katanya. Gila Bang Sam. Serem-serem katanya. Gak mau berkecimprongan ke politik. Nah bagaimana sih Pak Purba biar anak muda itu yang tadinya pesimis jadi optimis dalam berpolitik? Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Satu lagi sesi pertanyaan. Saya. Silakan. Ini saya. Maju Kak, maju. Gak usah lah sini. Gak usah malu-maluin. Maju ya. Maju. Gila lu. Maju ketua. Apa tuh? Depan ya. Enggak masuk frame ketua, masuk frame. Maju depan kan depan. Kesel saya Bang Nanti Bang. Berdiri ketua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibully sih. Buzzer juga nih. Indungnya bacer. Tapi independen dia. Frontnya dia. Cuma 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Dharma, Bu Selvi. Gimana kalau Korea ASEO ya? Annyeonghaseyo. Ini Bang Dharma ya. Tadi Bang Dharma bilang kan memang kondisi kita bentuk pemerintahan sudah republik toh. Dan nggak bisa lagi kita mau balik ke monarki. Kita semua sudah sepakat bahwa sistem pemerintahan yang demokrasi ini adalah sistem pemerintahan yang terbaik. Tapi memang bagi saya sih, kami yang awam demokrasi ini, saya beberapa dan dengan teman-teman saya melihat demokrasi di Indonesia, bahkan khususnya di Lampung, angel. Sulit. Masih kategori pseudo demokrasi Bang. Apa itu? Situ. Demokrasi yang semu lah kurang lebih begitu. Di beberapa tulisan ataupun riset saya melihat memang demokrasi semu ini kan memang terjadinya utamanya karena ketimpangan sosial ya. Ketimpangan sosial, dan memang kita tidak bisa pungkiri juga bahwa di Lampung ini kan, saya kapan bacanya ya? Kurang lebih setahun, 2 tahun atau beberapa tahun yang lalu, Lampung ini masuk kategori peringkat atas loh. Money politik gitu. Politik gula ya, beberapa kita masih sangat ingat gula itu tabur di Pilgub 2000 berapa itu? 14. Kenapa yang ingatnya? Saya nggak ngambil serupiah pun ya. Stokis. Bukan karena soleh tapi lugu. Gini Bang, maksud saya, money politik kan di Lampung ini luar biasa ya. Ya apalah namanya lah, mau money politik, mau kos politik, yang jelas harga perahu mahal. Bohong itu. Apa demokrasi tanpa mahal bohong. Bullshit. Di Pilkada 2020 kebetulan saya ikut sedikit-sedikit membersamai beberapa calon. Ya bohong gitu, mahar politik itu nggak ada, itu bohong gitu. Ya ada semua gitu. Dan kursi memang ada harganya gitu. Per kursi ada harganya sekian ratus dan seterusnya, dan bisa bayar kasbon juga bisa gitu. Pokoknya yang penting DP aja dulu.
apa pakai dolar Singapura atau segala macam gitu yang gas dibayar gitu. Dan ekstrimnya gitu ya, ada kemudian Dolar alam sudah DP. bukan, sabar. Ada kemudian gini.